Baik, saya akan bahas materi manajemen aset daerah tentang jenis-jenis aset daerah, siklus manajemen aset daerah, sistem dan prosedur akuntansi aset, prinsip-prinsip manajemen aset daerah, dan permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Yang pertama, jenis-jenis aset daerah. Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti sumbangan, hibah, donasi, wakaf, hadiah, swadaya, kewajiban pihak ketiga. Aset daerah secara umum terbagi atas dua. Yang pertama, aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang kedua, aset non-keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Aset daerah dilihat dari penggunaannya. Yang pertama, aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah. Yang kedua, aset daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Yang ketiga, aset daerah tidak digunakan pemerintah maupun publik. Pada dasarnya, aset yang tidak digunakan oleh pemerintah maupun publik merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya kembali. Aset daerah berdasarkan sifat mobilitas barangnya terbagi atas dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Siklus manajemen aset daerah terbagi atas 5. Yang pertama, perencanaan. Pengadaan aset tetap dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD. Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan dalam RKBMD kemudian dianggarkan dalam dokumen rencana kerja anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang dan jasa juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian, harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksinya. Yang ketiga, penggunaan atau pemanfaatan. Pada saat penggunaan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset atau status penggunaan aset. Unit kerja mana yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharaan dan depresiasi jika ada pun harus dicatat. Pemanfaatan aset pemerintah daerah di samping bertujuan mendaya gunakan aset juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Yang keempat, pengamanan dan pemeliharaan. Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan secara fisik. Yang kelima, penghapusan dan pemindatanganan. Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindatanganan. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Prosedur pengadaan barang, ketentuan
mengenai prosedur pengadaan barang atau aset milik daerah adalah yang pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim dan koordinasi oleh pendaya gunaan serta tertib inventarisasi. Yang kedua, pengadaan barang dapat melalui pengadaan atau pemborongan pekerjaan, swakelola, hibah atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha. Yang ketiga, prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Yang keempat, pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Fungsi atau pihak yang terkait, yang pertama, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja. Yang kedua, pengelola barang milik daerah. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengendalian barang ada 7. Yang pertama, perencanaan kebutuhan barang milik daerah atau RKMBD. Yang kedua, daftar barang milik daerah atau DBMD. Yang ketiga, daftar barang pengguna atau DBP. Yang keempat, daftar barang kuasa pengguna atau DPKP. Yang kelima, daftar kebutuhan barang daerah atau DKBP. Yang keenam, daftar kebutuhan pemeliharaan barang atau DKPB. Dan yang ketujuh, daftar hasil pemeliharaan barang. Laporan yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang ada 6. Yang pertama, laporan barang pengguna sementara atau LPBS. Yang kedua, laporan barang pengguna tahunan atau LBPT. Yang ketiga, laporan barang kuasa pengguna sementara atau LBKPS. Yang keempat, laporan barang milik daerah atau LBMD. Yang kelima, laporan pengelolaan barang sementara. Yang keenam, laporan pengelolaan barang tahunan. Prosedur penyimpanan dan penyaluran. Ketentuan mengenai prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan atau penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang atau ruang penyimpanan, sedangkan penyaluran adalah kegiatan melakukan pengiriman barang dari gudang induk atau unit ke unit satuan kerja pemakai barang. Yang kedua, prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkannya barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang memerlukan. Fungsi atau pihak yang terkait, yang pertama, pemegang barang daerah dari gudang induk atau unit. Yang kedua, panitia pemeriksa barang daerah atau unit. Yang ketiga, fungsi perlengkapan. Yang keempat, fungsi keuangan. Dan yang kelima, fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran ada 5. Yang pertama, surat perjanjian dan surat perintah kerja. Yang kedua, berita acara pemeriksaan barang. Yang ketiga, berita acara penerimaan barang. Yang keempat, tanda penerimaan sementara barang. Dan yang kelima, surat permintaan pembayaran. Catatan yang digunakan, buku catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran barang, yaitu buku besar pembantu aset. Dalam buku besar pembantu aset ada 7 yang dicatat, yaitu buku barang inventaris, buku barang hasil pakai, buku hasil pengadaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu barang, dan kartu persediaan barang. Prosedur pemanfaatan. Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan barang adalah aktivitas yang meliputi sewa barang dan pengguna usahaan dengan pihak ketiga. Yang kedua, prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang yang akan disewa atau diguna usahakan dari unit kerja ke kepala daerah dan akhirnya dengan dilaksanakannya prosedur penerimaan kas daerah.
Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pemanfaatan barang. Yang pertama, unit atau satuan kerja. Yang kedua, fungsi perlengkapan. Yang ketiga, panitia penelitian dan penelitian usaha kerjasama. Yang keempat, fungsi keuangan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemanfaatan barang. Yang pertama, daftar pemanfaatan barang. Yang kedua, surat perjanjian sewa. Yang ketiga, berita acara penelitian dan penelitian usulan kerjasama. Yang keempat, surat perjanjian kerjasama. Prosedur pemeliharaan. Ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik daripada memperbaikinya. Yang kedua, prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang, khususnya semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang sedang dalam pemakaian, selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Yang ketiga, prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang oleh masing-masing unit dan diakhiri dengan dilaksanakannya pemeliharaan barang. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pemeliharaan barang adalah unit atau satuan kerja, fungsi perlengkapan, dan panitia pemeriksaan barang daerah atau unit. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pemeliharaan barang milik daerah meliputi yang pertama, rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit. Yang kedua, rencana tahunan pemeliharaan barang unit. Yang ketiga, kartu pemeliharaan barang. Yang keempat, surat perjanjian kerja atau surat perintah kerja. Prosedur ketentuan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Ketentuan mengenai prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah dalam rangka pengamanan dan penyelamatan barang daerah perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi-sanksi terhadap para pemegang barang daerah. Ketentuan tersebut dapat berupa tuntutan perbendaharaan atau TP terhadap pemegang barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan. Yang kedua, tuntutan ganti rugi atau TGR terhadap para pegawai negeri atau pegawai perusahaan daerah dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara atau pemegang barang yang karena perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagai mestinya sehingga merugikan daerah. Fungsi atau pihak yang terkait dengan prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah Majelis Perimbangan TPTGR. Yang kedua, Biro atau Bagian Keuangan atau BPKD. Yang ketiga, pemegang barang daerah. Dokumen yang digunakan dalam prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yaitu surat keterangan tanggung jawab mutlak. Yang kedua, laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah. Prosedur perubahan status hukum. Ketentuan mengenai prosedur perubahan status hukum barang milik daerah adalah sebagai berikut. Perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum dari pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atas barang daerah. Ketentuan dalam tindakan ini adalah penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan. Tukar guling adalah salah satu cara pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah. Fungsi atau pihak terkait dalam prosedur perubahan status hukum adalah unit atau satuan kerja perangkat daerah, biro atau bagian perlengkapan atau BPKD, panitia penghapusan barang daerah atau PPHBD, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam prosedur perubahan status hukum antara lain berita acara penghapusan piutang, laporan penghapusan barang, buku barang inventaris, dan kartu barang. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Yang pertama, adanya perencanaan yang tepat.
Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Yang kedua, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif. Tahap pelaksanaannya harus mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan supaya bisa optimal dalam pengelolaan aset daerah yang dimiliki. Yang ketiga, pengawasan atau monitoring. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dan DPRD serta auditor internal. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, penyajian aset daerah merupakan faktor penyebab yang terbanyak, rata-rata 80% sampai dengan 90% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian, sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal-usulnya, nilai rupiah maupun status kepemilikannya. Penyebab terjadinya kondisi tersebut, yang pertama, kebanyakan pengelola aset di daerah atau sesuai istilah dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007, belum memahami perbedaan definisi aset atau barang daerah dengan barang inventaris. Yang kedua, orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak. Yang ketiga, konsepsi penyajian aset atau barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Sehingga, menurut kaidah akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar atau taksiran hanya saat menyusun neraca awal. Yang keempat, pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas belanja modal atau BM. Demikian materi yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya mengajak kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menaati 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih.